إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين رحمكم الله. قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, puji syukur atas kepada Allah SWT yang telah memberikan kita segala nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Salat serta salam, salat tercurah limpahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya. Dalam menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi, sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa-doa kita. Saat diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, bagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan di bulan Ramadan juga setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Dalam bulan Ramadan juga terdapat malam yang penuh kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu hadir untuk menyambut bulan Ramadan, hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, daripada bulan-bulan yang lain. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan kitab ilahiyahnya kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan sebagai tanda bahwasanya masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Karena Allah SWT memudahkan berbagai ketaatan kepada hamba-hambanya. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal yang maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki pintu surga. Sedangkan tertutupnya pintu-pintu neraka itu berarti akan mengakibatkan seorang mudah untuk menjauhi kemaksiatan. Dan selanjutnya, di bulan Ramadan terdapat malam-malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan dalam Quran surat Al-Dukhan
Ayat 3 Allah SWT berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundzirin." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut pada suatu malam yang diberkahi, kami yang memberi peringatan. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama dan inilah menjadi pendapat mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kemudian bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Sana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la taruddu da'watahum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Tiga orang doa. Ada tiga orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkannya bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk demi keperluan akhirat duniawinya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa untuk mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi, khatib mengutip dari perkataan Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Tatkala kita tidak mengetahui akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Tatkala kita tidak tahu apa saja hal-hal yang disunahkan dalam puasa, bisa jadi kita kehilangan pahala yang banyak dan tertinggal. Tatkala kita tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa, kita bisa jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja saat berpuasa. Maka dari itu, sempatkanlah waktu kita, sisihkanlah waktu kita untuk membuka lembaran-lembaran karya ulama-ulama berkaitan dengan kemuliaan Ramadan, serta membuka kembali dalil-dalil Al-Quran serta hadis-hadis yang sahih untuk kita amalkan yang berkaitan dengan Ramadan. Semoga kita diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, dan Allah SWT menerima semua amal-amal kita baik saat ini maupun pada saat Ramadan, dan Allah SWT akan terus memberikan kita keistiqomahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Qimus shalah.